Prerequisite Program. PRP atau Prerequisite Program adalah aktivitas dan kondisi dasar untuk menciptakan lingkungan produksi yang higienis demi menjamin keamanan pangan. Efektivitas penerapan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points sangat tergantung pada penerapan PRP ini. Seperti telah dijelaskan di bab sebelumnya, acuan PRP dalam sertifikasi FSSC 22000 adalah ISO TS 22002-1. Elemen dalam Danone Food Safety PRP Standard yang terbaru telah sesuai dengan ISO TS 22001. Namun dalam Danone Food Safety PRP Standard telah ditambahkan syarat-syarat pendukung untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan umum ISO TS 22001 dan efektivitas sistem keamanan pangan. Terdapat 15 elemen dalam PRP Danone. Mari kita lihat beberapa contoh dari tiap elemennya. Elemen keempat, konstruksi dan layout bangunan harus dirancang sesuai kebutuhan produksi untuk mencegah adanya bahaya keamanan pangan baik selama proses produksi maupun di lingkungan sekitar pabrik. Pabrik memiliki batasan yang jelas dan terlindungi dengan pagar yang kokoh minimal 2 meter. Akses keluar masuk dijaga dan dikendalikan, dan sistem drainase yang baik untuk mencegah genangan air. Elemen kelima, tata letak bangunan dan area kerja. Tata letak harus diatur untuk mendukung penerapan langkah-langkah hygiene. Kemudian alur material, produk, orang, dan peralatan harus didesain untuk mencegah kontaminasi silang. Pembagian secara fisik area pabrik menjadi sub-area berdasarkan tingkat hygiene yang diperlukan dalam penanganan produk menjadi outside, low care area atau LCA, medium care area atau MCA, dan high care area atau HCA. Dinding, lantai, dan atap di area produksi harus kokoh, mudah dibersihkan, dan didesain untuk meminimalkan penumpukan debu atau kotoran. Elemen keenam, utilitas. Rute penyediaan dan distribusi untuk utilitas ke dan sekitar area pemrosesan dan penyimpanan harus dirancang untuk meminimalkan risiko kontaminasi produk. Kualitas utilitas harus dipantau untuk meminimalkan risiko kontaminasi produk. Akses ke tangki penyimpanan air harus diamankan terhadap pihak yang tidak berwenang. Udara harus difiltrasi serta memenuhi persyaratan kelembapan dan mikrobiologi. Minyak pelumas yang digunakan untuk peralatan kontak produk harus food grade dan tidak mengandung alergen. Elemen ketujuh, pembuangan sampah cair dan padatan. Salah satu persyaratan di elemen ini adalah harus ada sistem untuk memastikan identifikasi, pengumpulan, penyisihan, dan pembuangan sampah untuk mencegah kontaminasi pada produk dan area produksi. Tempat sampah dengan tutup diidentifikasi dengan baik dan ditempatkan terpisah. Sampah yang dibiarkan tertumpuk dan tidak dimasukkan dalam tempat sampah bertutup berisiko menimbulkan kontaminasi dan berpotensi mendatangkan hama atau pest. Elemen kedelapan, kesesuaian peralatan, pembersihan, dan pemeliharaan. Peralatan cleaning disimpan dengan baik dan dipisahkan sesuai area. Peralatan yang bersinggungan dengan produk harus dirancang dan dibuat untuk memudahkan proses pembersihan, disinfeksi, dan pemeliharaan. Memastikan gasket terpelihara dan tersegel dengan baik, serta memastikan shifter memiliki kondisi yang baik. Elemen kesembilan, manajemen pembelian bahan. Pembelian bahan yang berdampak pada keamanan pangan harus dikontrol untuk memastikan pemasok yang dipilih memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kesesuaian bahan yang datang dengan persyaratan pembelian yang ditentukan harus diverifikasi. Elemen ke-10, tindakan untuk pencegahan kontaminasi silang. Harus ada program untuk mencegah, mengendalikan, dan mendeteksi kontaminasi
termasuk tindakan pencegahan dari kontaminasi fisika, salah satunya dengan peralatan X-ray dan metal detektor. Potensi alergen pada produk atau proses harus tertera pada kemasan produk dan dokumen yang menyertai produk. Bahan gelas atau material yang mudah pecah di dalam area produksi harus terdaftar dan diinspeksi secara rutin. Juga terdapat prosedur saat terjadi insiden. Elemen ke-11, pembersihan dan sanitasi. Program pembersihan dan sanitasi harus ditetapkan untuk memastikan bahwa peralatan dan area produksi tetap dalam kondisi higienis. Program harus dipantau untuk kesesuaian dan efektivitas yang berkelanjutan. Sistem Cleaning in Place atau CIP harus terpisah dari jalur produksi. Parameter CIP juga harus ditetapkan dan dipantau. Setelah dilakukan pembersihan dan sanitasi sesuai prosedur, harus dilakukan verifikasi. Elemen ke-12, pengontrolan hama. Prosedur hygiene, pembersihan, inspeksi bahan masuk, dan pemantauan harus diterapkan untuk menghindari terciptanya lingkungan yang kondusif untuk aktivitas hama. Penyelenggaraan pengontrolan hama harus dilakukan oleh pihak ahli. Elemen ke-13, kebersihan personal dan fasilitas karyawan. Semua karyawan, tamu, dan kontraktor harus memenuhi persyaratan hygiene yang ditetapkan. Fasilitas ruang karyawan, cuci, dan sanitasi tangan, serta toilet harus cukup dan memadai sesuai jumlah karyawan. Tidak diizinkan memakai aksesoris, makan, minum, dan mengunyah permen di area produksi. Pakaian kerja di area produksi harus digunakan sesuai tujuannya, dan karyawan yang bekerja harus dalam kondisi sehat. Elemen ke-14, rework. Penyimpanan, pengelolaan, dan penggunaan rework harus dilakukan dengan mempertahankan mutu dan keamanan pangan, serta kemampuan telusur dan kepatuhannya terhadap peraturan atau standar. Elemen ke-15, prosedur penarikan produk. Terdapat prosedur untuk menarik produk yang telah didistribusi saat ditemukan penyimpangan selama produksi. Elemen ke-16, warehousing. Material dan produk harus disimpan di area yang kering dan bersih, serta terdapat ventilasi yang baik untuk melindungi dari debu, potensi kondensasi, bau, tumpahan, dan potensi kontaminasi lainnya. Elemen ke-17, informasi produk dan pemberian informasi terhadap konsumen. Informasi dan label harus ada pada produk untuk memudahkan konsumen memahami pentingnya produk dan memilih, termasuk informasi penyimpanan, penyiapan, dan instruksi penyajian. Elemen ke-18, food defense, biovigilance, dan bioterrorism. Potensi aksi sabotase, vandalisme, atau terorisme terhadap produk harus dicegah dengan tindakan yang sesuai. Seluruh area sensitif diidentifikasi dan dipetakan untuk diterapkan upaya pengendalian yang sesuai. Saatnya kuis. Manakah di antara gambar di bawah ini yang sesuai dengan pelaksanaan PRP?